71. Apa? Jadi gadis yang menikah dengan Elang itu cucuku? Kata kakek Thomas tak percaya dengan bawahannya yang memberitahu berita itu. Benar Tuan, Nona Ayu ternyata anak dari Tuan Arya, kata bawahannya lagi. Apa? Benarkah? Lalu apa dia tahu kalau aku itu kakeknya? Tanya kakek Thomas. Tentu saja gadis itu tahu ayah. Hardik sekar pada kakek Thomas tiba-tiba masuk begitu saja ke rumah kakek Thomas. Kenapa kau kesini? Kata kakek Thomas kesal pada mantunya itu tiba-tiba menyela pembicaraannya dengan bawahannya. Aku hanya ingin bertanya padamu ayah, apa kau sudah tahu siapa yang dinikahi keluarga Samudra itu? Tanya Sekar pada kakek Thomas. Aku tahu, dia cucuku, anak dari Arya putra pertamaku, kata kakek Thomas sedikit gemetar suaranya. Benar, dia cucumu yang tak pernah kau anggap, kata Sekar lagi. Bukankah ayah juga yang menghapus ayahnya dari kartu keluarga kan? Jadi bukankah dia itu bukan lagi cucumu? Kata Sekar lagi. Kakek Thomas hanya diam tak bisa menjawab karena semua yang dikatakan Sekar memang benar. Karena kebodohannya sendiri ia kehilangan anak dan cucunya sekaligus. Kakek Thomas tahu, pasti cucunya saat ini sangat membencinya, buktinya ia menikah pun tak sekalipun ia memberitahu padanya, padahal kakek Thomas ingin sekali menjadi wali untuk cucunya itu menggantikan anaknya yang sudah tiada. Kenapa kau bicara begitu? Bukankah aku masih tetap kakeknya? Kata kakek Thomas sedikit kesal. Kau memang masih kakeknya, tapi apa dia menganggap kau kakeknya? Sudah jelas bukan kalau dia tak mau menganggap kau itu kakeknya, buktinya cucumu menikah saja tak mengundangmu, apalagi meminta izin padamu bukan, kata Sekar pedas. Sekar tak mau ayah mertuanya itu memberi harta sedikit pun pada anak Arya, yaitu Ayu. Karena Sekar hanya ingin anak-anaknya yang mendapatkan harta warisan dari kakek Thomas. Dengan cara apapun, Sekar akan membuat Ayu tak mendapatkan harta kakek Thomas sedikit pun, karena ia juga yang memberitahu bawahan kakek Thomas dengan memberi uang kalau anak Arya ikut mati dalam kecelakaan itu, dan memalsukan informasi pada kakek Thomas. Kau benar, aku memang tak pantas menjadi kakeknya, dosaku terlalu besar padanya dan juga ayahnya. Kata kakek Thomas lirih. Kakek tua ini benar-benar membuatku kesal. Apa sekarang ia mau mengakui anak itu sebagai cucunya? Batin Sekar kesal. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, batin Sekar lagi. Dia begitu membenci keluarga kita, sampai menikah pun tak memberitahu keluarga kita, kata Sekar. Aku tahu kita memang bukan keluarganya lagi, tapi setidaknya dia akan bisa menjadikan suamiku atau ayah menjadi wali untuk menikahkannya, kata Sekar membalikan fakta. Padahal dia sendiri yang menolak untuk menjadikan suaminya wali untuk keponakannya itu. Dia benar-benar sudah tidak mau mengakui keluarga kita ayah, kata Sekar lagi. Kakek Thomas hanya diam tak menjawab apa yang dikatakan Sekar. Ah iya, Egi menyuruhku untuk mengundangmu makan malam bersama di rumah. Aku harap kau mau datang ayah, kata Sekar meminta. Baiklah ayah, aku akan pulang. Stella benar-benar sedih karena pernikahan ini, sampai-sampai tak mau makan, kata Sekar lagi. Ah benar, kakek Thomas lupa pada cucu yang satunya itu, ia merasa bersalah karena Elang tak memilih Stella untuk menjadi istrinya, dan malah memilih Ayu yang ternyata cucunya juga. Kakek Thomas tak tahu harus sedih atau gembira karena Elang memilih Ayu dan menolak Stella, karena keduanya adalah cucunya. Baiklah, ayah akan datang, kata kakek Thomas pada Sekar. Dan juga kakek mau berbicara pada Stella, kata kakek Thomas. Baiklah ayah, aku permisi, kata Sekar dan berlalu meninggalkan rumah kakek Thomas. Aku harus menemui cucuku itu, aku harus berbicara padanya, kata kakek Elang mengingat Ayu cucunya. Bersambung 72. Apa kau mau mandi dulu? Kata Elang pada Ayu saat berada di dalam kamar hotel. Ah, iya mas, kata Ayu gugup. Ya udah sana,
kenapa masih di sini? Kata Elang bingung kenapa Ayu malah diam saja. Apa kau mau kita mandi bersama saja? Goda Elang dan membuat Ayu semakin gugup saja. Ah gak mas, aku mandi duluan, kata Ayu dan langsung berlari ke kamar mandi tanpa bawa anduk ataupun baju ganti. Ya Tuhan, bisa mati gue kalau gini terus, kenapa jantung gue terus aja berdebar seperti ini, batin Ayu aneh. Dia gak bakalan minta sekarang kan, batin Ayu gelisah. Sudahlah lebih baik aku mandi saja, batin Ayu lagi. Dan Ayu pun mandi, setelah selesai ia baru sadar kalau ia lupa membawa handuk atau baju ganti. Benar-benar, kenapa aku bisa lupa sih? Kata Ayu pelan saat sadar kalau ia tak membawa handuk. Elang yang tahu istrinya itu lupa membawa handuk, hanya tersenyum. Benar-benar ceroboh, kata Elang pelan. Dan tetap duduk di kursi menunggu Ayu memanggilnya. Namun Ayu tetap tak memanggilnya. Istriku sayang, apa kau tertidur di dalam? Tanya Elang bercanda. Ah, tidak mas, jawab Ayu sedikit gugup. Kalau begitu kenapa kau tidak keluar juga? Kata Elang. Aku juga mau mandi sayang, kata Elang sedikit tersenyum, karena Elang tahu pasti istrinya itu gugup. Maaf mas, apa bisa mas ambilkan aku handuk? Aku lupa membawanya, kata Ayu pelan. Ah baiklah, kata Elang mengambil anduk yang tergeletak di atas ranjang. Nah ini, kata Elang di balik pintu kamar mandi. Makasih mas, kata Ayu sedikit membuka pintu kamar mandi dan kembali menutupnya lagi saat handuk sudah berada di tangannya. PPPRRRTTT, Elang menahan tawa karena melihat Ayu seperti ketakutan padanya. Tak berapa lama pintu kamar mandi pun terbuka, nampaklah Ayu yang begitu menggoda dengan balutan handuk di tubuhnya, serta rambut basah yang membuat ia terlihat seksi. Maaf mas, aku kan gak bawa baju ganti, aku harus pakai baju yang mana? Tanya Ayu bingung karena ia tak membawa baju. Ah, di sana di lemari besar itu, ada baju-baju yang disediakan, kau tinggal pakai, kata Elang sedikit gugup karena penampilan Ayu yang benar-benar menggoda imannya. Ah terima kasih mas, kata Ayu dan menghampiri lemari pakaian. Elang pun masuk kamar mandi dan mandi. 30 menit kemudian Elang pun selesai mandi. Dan terkejut melihat Ayu yang masih berdiri di depan lemari pakaian dan masih memakai handuk. Ada apa? Kenapa kau masih belum berpakaian? Tanya Elang bingung. Aku gak mau memakai baju-baju seperti itu, kata Ayu kesal. Kenapa? Tanya Elang bingung kenapa Ayu tak mau memakai baju yang disediakan di lemari pakaiannya dan Elang pun menghampirinya. Mas lihat aja, baju yang kurang bahan ini, kata Ayu kesal memandang baju-baju yang menurutnya kurang bahan. Apa, kurang bahan? Tanya balik Elang bingung. Iya, mas lihat aja sendiri, udah tipis, berlubang di mana-mana, kurang bahan lagi, kata Ayu kesal memperlihatkan baju-baju itu pada Elang. Aku gak mau pakai ini mas, kata Ayu lagi dan Elang begitu dekat di belakangnya. Dan Elang malah tersenyum melihat Ayu yang kesal seperti itu. Kenapa mas malah senyum-senyum begitu sih, kata Ayu semakin kesal. Terus kau mau pakai apa? Kau mau tetap pakai handuk itu, kata Elang ringan. Apa kau mau menggodaku? Kata Elang mendekati Ayu. Menggoda bagaimana maksud mas? Aku tidak menggoda mas, kata Ayu sedikit malu. Ayu baru sadar karena ternyata Elang juga masih memakai handuk dan hanya menutupi bagian tertentunya. Ya Tuhan kenapa dia menggoda begini? Dalam hati Ayu memperhatikan ketampanan Elang yang memukau. Rambut basah karena habis keramas, bentuk tubuh profesional karena rajin olahraga sehingga terbentuk roti sobek di sana, serta wajah tampannya yang menghiasi anugerah uang sempurna. Membuat Ayu tak bisa mengalihkan pandangannya. Ya Tuhan, apa kau tidak bisa memakai baju dulu sana? Kata Ayu sedikit malu dan membelakangi Elang.
Kau saja belum berpakaian, kenapa aku harus berpakaian? Kata elang ringan dan memeluk Ayu dari belakang membuat Ayu membeku karena bagian tubuh elang yang tak berpakaian menempel pada tubuh Ayu. Kenapakah kau malah memelukku seperti itu? Kata Ayu semakin gugup. Kenapa? Aku kan suamimu, jadi berhakkan aku memelukmu, kata elang. Apalagi menyentuhmu, goda elang lagi dan membuat Ayu bereaksi berlebihan. Mas jangan macam-macam ya, kata Ayu melepaskan pelukan elang dan malah membuat handuk yang dipakainya melorot. Bersambung 73. Kia teriak Ayu saat handuknya melorot dan ia pun sibuk menutupi bagian tubuhnya dengan handuk yang melorot itu. Mas tidak lihat apa-apa kan? Mas tidak lihat kan? Kata Ayu panik. Aku tidak melihatnya. Kata elang salah tingkah dan melihat ke sana kemari menutupi kegugupannya. Ah iya aku harus berpakaian, aku berpakaian dulu, kata elang mengalihkan perhatiannya dan mencari baju di lemari pakaian. Ia benar-benar menahan debaran yang begitu kencang. Dek. Ya Tuhan, gue melihatnya, batin elang tak tenang. Kenapa gue ingin sekali menyentuhnya? Dalam hati elang lagi. Tidak hari ini, pasti dia belum siapkan, dalam hati elang lagi. Mas, panggil Ayu. Mas, panggil Ayu lagi. Namun elang masih sibuk dengan pemikirannya dan tak mendengar Ayu memanggilnya. Mas elang, panggil Ayu lebih kencang dan membuat elang menoleh padanya. Ada apa? Tanya elang bingung kenapa Ayu memanggilnya sekencang itu. Aku memanggil Mas dari tadi, Masnya gak denger-denger, Mas lagi mikirin apa sih? Tanya Ayu bingung. Ah tidak ada apa? Tanya elang lagi. Boleh aku pinjam baju Mas? Aku tidak mau memakai baju yang kurang bahan itu, kata Ayu malu-malu. Dan elang pun meleparkan kemeja miliknya pada Ayu. Tangkap ini, kata elang. Celananya, kata Ayu setelah menangkap baju kemeja elang. Apa kau mau pakai celanaku juga? Tanya elang dan Ayu pun mengangguk mengiyakan. Baiklah, tapi mungkin tidak akan kepakai, ini, kata elang melempar kembali celana pada Ayu dan Ayu pun menangkap kembali celana elang. Dan Ayu pun berlari kembali memasuki kamar mandi untuk berpakaian. Dasar gadis bodoh, kata elang pelan dan tersenyum. Elang pun berbaring di ranjangnya dan mengerjakan lagi pekerjaannya di laptopnya. Tak berapa lama Ayu pun keluar dengan hanya memakai kemeja elang saja dan itu juga kegedean. Kemana celananya? Kamu tidak memakainya? Tanya elang saat melihat Ayu keluar kamar mandi. Aku gak pakai Mas, kegedean, udah gitu melorot mulu, kata Ayu polos dan membuat elang tersenyum mendengarnya. Hahaha kenapa kau malah terlihat menggoda dengan pakaian itu? Dalam hati elang mengerang. Sudah aku bilang kan, gak bakalan kepakai, kata elang tersenyum. Kenapa diam di situ? Kamu gak mengantuk? Tanya elang ketika Ayu hanya berdiri di sana. Namun Ayu hanya diam takut untuk mendekati elang. Kau tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu, kata elang dan kembali mengalihkan pandangannya dari Ayu yang terlihat menggoda itu pada laptopnya. Mas janji, kata Ayu pelan. Hanya itu yang keluar dari mulut elang. Gue gak janji sih, dalam hati elang tersenyum. Dan Ayu pun menghampiri elang dan berbaring di sisinya. Memangnya Mas gak capek dari tadi kan Mas berdiri terus saat upacara pernikahan, sekarang Mas malah kerja, kata Ayu mengingatkan elang. Gak apa-apa, kalau kau mau tidur, tidur saja, kata elang, namun Ayu malah bangun kembali dan duduk di sebelah elang. Kenapa tidak tidur? Tanya elang. Apa ini kode buat gue untuk melakukan itu? Dalam hati elang tersenyum. Aku mau menemani Mas, kata Ayu pelan. Tidak usah, kau pasti lelah juga kan, sudah. Tidurlah,
kata Elang, namun Ayu tak mendengarkan Elang dan tetap duduk. Apa kau mau melakukan sesuatu dulu denganku? Goda Elang dan malah mendekati Ayu. Sesuatu? Sesuatu apa maksud Mas? Tanya Ayu bingung kenapa Elang malah mendekatinya. Seperti ini, kata Elang terputus karena ciuman Elang pada Ayu. Wah. Elang mencium Ayu sedikit lama, dan membuat Ayu benar-benar terhanyut dalam ciuman Elang, membuat Ayu lupa segalanya. Apa kau benar-benar mau aku melakukannya sekarang, Ai? Kata Elang di saat bibirnya berbisik di telinga sensitif Ayu. Tidak, aku mau tidur saja, kata Ayu sedikit menjauh dari Elang, dan Elang pun tersenyum karena Ayu sedikit gugup padanya. Baiklah, selamat tidur, kata Elang, dan Ayu pun menutupi tubuhnya dengan selimut sampai kepalanya tak terlihat, dan membuat Elang tertawa karena kelakuan Ayu yang aneh. Gila, aku benar-benar malu, batin Ayu malu dan wajahnya memerah. Hahaha, apa kau tidak kepanasan? Kenapa sampai menyembunyikan wajahmu seperti itu? Goda Elang lagi. Aku kedinginan, kata Ayu cepat dan tambah gugup. Selamat malam Mas, kata Ayu dan memejamkan matanya. Hanya itu yang keluar dari mulut Elang dan Elang pun menutup laptopnya dan ikut berbaring di samping Ayu. Bersambung 74. Daripada pakai selimut sampai menutupi kepala seperti itu, lebih baik seperti ini, kata Elang membuka selimut yang dipakai Ayu dan memeluk Ayu dari belakang. Tetapi Mas, kata Ayu gugup karena dipeluk Elang seintim itu. Namun Ayu merasa nyaman dipeluk seperti itu oleh Elang. Kenapa? Tanya Elang dan memeluk Ayu mesra. Kau tenang saja, aku tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuanmu, kata Elang lagi. Tidurlah, kata Elang lagi, dan Ayu malah membalikan tubuhnya menghadap Elang. Ada apa? Tanya Elang karena Ayu malah menghadapnya. Apa boleh aku memeluk Mas seperti ini? Kata Ayu malu-malu dan memeluk Elang. Tentu saja, aku kan suamimu, kau boleh lakukan apa saja padaku, kata Elang asal. Dan membuat Ayu memeluknya lebih erat. Entah kenapa aku merasa nyaman dipeluk Mas Elang seperti ini, dalam hati Ayu tenang. Terima kasih Mas, kata Ayu dan memejamkan matanya. Jawab Elang ringan. Maaf ya Mas, aku belum bisa memberikannya padamu, kata Ayu pelan. Memberikan apa maksudmu? Tanya Elang bingung. Malam pertamaku dan kamu, aku belum siap, kata Ayu pelan. Padahal kupikir kau akan memberikannya padaku malam ini, kata Elang pelan. Apa? Tanya Ayu kaget. Lalu jika kau menolakku, aku akan memaksamu agar memberikannya padaku malam ini juga, goda Elang, dan membuat Ayu terkejut. Apa? Kata Ayu gugup takut Elang akan memaksanya seperti apa yang tadi dikatakannya. Hahaha, aku hanya bercanda. Mana mungkin aku akan memaksamu melakukan yang tidak kamu mau, kata Elang kembali memeluk Ayu. Entah kenapa ia merasa nyaman dan suka. Seperti ini saja sudah cukup, untuk malam ini, batin Elang. Maaf Mas, aku memang belum siap, kata Ayu pelan. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu sampai siap, kata Elang. Sekarang tidurlah, besok kita akan pulang, kata Elang ringan dan Ayu pun mulai memejamkan matanya. Seperti biasa Ayu tengah malam pasti terbangun karena mimpi itu. Elang yang melihat Ayu yang menangis pun menenangkannya. SSSTTT, tenanglah, tidak apa-apa, kata Elang memeluk Ayu dan Ayu pun kembali tenang. Apa setiap malam kau selalu seperti ini? Kata Elang pelan pada Ayu yang tertidur kembali. Entah kenapa aku sangat menyukaimu, kata Elang pelan, namun tak ada jawaban dari Ayu karena ia tertidur lelap. Pagi harinya, Ayu pun terbangun, namun Elang tak ada di sisinya. Di mana Mas Elang? Kata Ayu pelan. Terdengar suara air di dalam kamar mandi. Apa Mas lagi mandi? Jam berapa emang sekarang?
kata Ayu dan melihat jam yang ada di dinding kamar hotel itu. Ya Tuhan, ini kan baru jam 5.30, Mas udah bangun, kata Ayu pelan. Tak lama pintu kamar mandi pun terbuka, Ayu pun pura-pura memejamkan matanya kembali. Ayu yang merasakan Elang semakin mendekatinya, Ayu pun semakin gugup. Elang pun duduk di sisi dekat Ayu dan memperhatikannya. Kau mau sampai pura-pura tidur seperti ini, kata Elang dan membuat Ayu langsung membuka matanya. Mas tahu kalau aku udah bangun, tanya Ayu langsung. Jawab Elang singkat. Mas mau kemana pagi-pagi gini dah mandi, tanya Ayu penasaran. Memangnya kan Pak, kalau mandi pagi-pagi, tanya balik Elang. Ih ditanya malah balik tanya, kata Ayu kesal. Cepetan mandi, kita pulang sekarang, kata Elang cepat. Apa? Sekarang Mas? Gak bisa nanti aja, ini masih pagi Mas, aku masih ngantuk juga, kata Ayu dan kembali membungkus tubuhnya dengan selimut. Kau ini, kata Elang tersenyum melihat tingkah Ayu yang seperti anak kecil. Baiklah, jam 9 kita pulang, kata Elang lagi dan menghampiri lemari pakaian dan berpakaian. Mas, panggil Ayu setelah beberapa saat. Jawab Elang singkat dan Elang duduk di kursi dengan santainya. Kata Mas mau memberitahu aku kan kalau kita udah menikah. Kenapa Mas menikah dengan cara begitu? Tanya Ayu penasaran dan duduk tegak. Kemarilah, kata Elang menepuk kursi di sisinya agar Ayu duduk di sisinya. Dan dengan cepat Ayu pun menghampiri Elang dan duduk nyaman di dekat Elang. Bersambung 75. Kau tahu, dulu aku sama sekali tidak menyukai wanita, bahkan sahabat-sahabatku pun beranggapan kalau aku menyukai sesama jenis, kata Elang mulai membuka suara. Dan membuat Ayu fokus mendengarkan apa yang akan Elang katakan. Dan memperhatikan Elang sedekat itu. Membuat Elang merasa gemas melihat Ayu yang seperti itu. Apa yang sahabat-sahabat Mas lakukan? Tanya Ayu penasaran saat Elang malah terdiam. Mungkin mengenang masa lalu, pikir Ayu. Lutfi dan Diego selalu mengenalkan beberapa wanita padaku. Kebanyakan yang aku temui wanita tidak benar, hanya memandang harta dan fisik saja dan entah kenapa aku tak pernah tertarik sedikit pun dengan wanita, kata Elang lagi. Aku juga kan wanita, pikir Ayu bingung. Tapi kenapa Mas mau nikah sama aku? Apa Mas gak memandang aku wanita? Pikir Ayu lagi. Sehingga Lutfi dan Diego membuat rumor kalau aku selalu bergonta-ganti wanita, padahal aku sama sekali tak bisa dekat apalagi bersentuhan dengan wanita, kata Elang lagi. Elang tak tahu kalau Ayu sedang fokus dengan pemikirannya sendiri. Hei, apa kau mendengarku? Tanya Elang saat bertanya pada Ayu namun Ayu malah bengong. Apa Mas? Mas tanya apa? Tanya Ayu. Mas tanya, kamu ingatkan waktu malam bujang sebelum kita menikah? Ada wanita yang mendekati Mas? Tanya Elang dan Ayu pun mengangguk mengingat kejadian itu. Seperti itulah, kalau aku dekat-dekat dengan wanita manapun, aku pasti akan merasa mual, pusing, dan jijik kalau dekat-dekat wanita apalagi sampai bersentuhan, kata Elang. Aku kan juga wanita Mas, tapi kenapa kamu tidak begitu padaku? Tanya Ayu aneh. Mungkin di mataku kau bukan wanita, kata Elang terkikik bercanda dan mendapat pukulan pelan dari Ayu pada lengan Elang. Plak! Kenapa kau malah memukul lenganku? Kata Elang masih tertawa. Ih lagian Masnya, nyebelin, kata Ayu kesal. Mas, bercanda sayang, kata Elang dan menarik Ayu ke pangkuannya. Terus, kata Ayu, apa boleh aku menciummu dulu? Pinta Elang manja. Ih apaan sih Mas, terus bagaimana kelanjutannya? Kata Ayu kesal karena Elang malah menggodanya. Aku tidak mau cerita, kalau kau belum menciumku, kata Elang pura-pura cemberut dan membuat Ayu tersenyum melihat Elang seperti itu. Imutnya, batin Ayu senang melihat Elang yang seimut ini.
Ayu pun memegang pipi Elang dengan kedua tangannya dan mencium bibir Elang cepat. "Kap, udah gitu aja," kata Elang kesal. "Itu namanya bukan ciuman, tapi kecupan," kata Elang semakin kesal. "Cium lagi," pinta Elang mungkin bukan meminta tapi memaksa. Dan Ayu pun mendekatkan lagi bibirnya, namun ia malah memperhatikan mata Elang yang terus menatapnya. Dan Ayu pun malah menutup mata Elang dengan kedua tangannya. Elang yang mendapat perlakuan aneh Ayu hanya tersenyum. Dan Ayu pun mendekatkan kembali bibirnya pada bibir Elang dan menciumnya sedikit lama. Cuap. Emuah. Ketika Ayu melepas ciumannya, Elang malah menarik kembali tengkuk Ayu dan mencium Ayu lebih dalam dan menuntut. Ayu berusaha melepas ciuman Elang. "Kau lihat, entah kenapa kalau aku bersamamu tak sedikit pun merasakan itu," kata Elang saat melepas ciumannya. "Justru, aku malah ingin lebih," kata Elang dan memeluk Ayu. "Terus," kata Ayu. "Apa kau ingin aku meneruskannya?" kata Elang yang disalahartikan apa maksud Ayu. Dan mendekatkan bibirnya lagi pada bibir Ayu, namun Ayu malah menghalangi bibir Elang dengan tangannya dan tertawa. "Bukan itu yang aku maksud, Mas," kata Ayu tertawa melihat Elang yang sudah merah wajahnya seperti orang mabuk. "Teruskan ceritanya," kata Ayu lagi. Dan Elang pun menceritakan semua apa yang ia lakukan dan rencanakan sebelum menikah dengan Ayu. "Jadi kakek Mas mau menjodohkan Mas sama Stella, dan Mas menolak itu dan malah menikah denganku?" tanya Ayu, dan Elang hanya mengangguk mengiyakan apa kata Ayu. "Oh jadi begitu," kata Ayu. Entah kenapa ia merasa sedikit kesal. "Kenapa? Apa kau tidak suka dengan jawabanku?" tanya Elang. "Kalau boleh aku bertanya, kenapa Mas mau menikah denganku?" tanya Ayu. "Pasti bukan cinta kan?" batin Ayu menebak. "Karena kau obat bagiku," kata Elang pelan. "Tuh kan, kenapa hati aku sakit ya mendengarnya? Apa karena jawabannya tidak sesuai yang aku harapkan ya?" batin Ayu sedih. "Kenapa? Apa jawabanku salah lagi?" tanya Elang bingung melihat Ayu malah sedih seperti itu. "Tidak, aku mau mandi Mas, kita pulang sekarang kan?" kata Ayu pelan dan menuju kamar mandi. "Karena aku mencintaimu," kata Elang pelan, dan Ayu yang masih mendengarnya pun sontak tersenyum sebelum menutup pintu kamar mandi. "Apa dia tidak mendengarku?" kata Elang kesal karena tidak dapat balasan dari Ayu. Tiba-tiba Ayu pun membuka kembali pintu kamar mandi dan berlari menghampiri Elang dan mencium bibir Elang dengan bibirnya. "Cuap. Aku juga mencintaimu Mas," kata Ayu setelah ciuman singkatnya dan berlari kembali memasuki kamar mandi dan menguncinya sebelum Elang menyadari apa yang dia lakukan barusan. Elang malah mematung karen dapat perlakuan tiba-tiba seperti itu dari Ayu. Setelah ia sadar Ayu sudah mengunci kamar mandinya. "Dasar gadis bodoh," kata Elang pelan dan tersenyum. Bersambung.